من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-Nya tiada henti, yang mutlak, karena nikmat, rahmat dan ihsan-Nya, limpahan kebaikan-Nya. Kembali kita di siang hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis dalam majlis ilmu yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajibat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis, karena syaratnya duduk bermajlis dalam majlis ilmu karena Allah. Tidak ada wajah makhluk, tidak ada dunia, tidak ada fulan dan allan, hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan itu terlimpahlah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat dalam majlis kita pada siang hari ini dan majlis-majlis ilmu lainnya yang kita ikuti, berharap dengan itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cintanya kepada kita. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, lanjutan bab yang sebelumnya kita bahas. Kita masuk pada bab al-istiqamah. Bab al-istiqamah. Sering kita mendengar kalimat istiqamah, lurus. Sebagian memahami makna istiqamah adalah yang kontinu, yang terus-menerus. Istiqamah sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, sebelumnya didefinisikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Istiqamah, mereka yang istiqamah, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendefinisikan istiqamah adalah kokoh di atas tauhid.
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mendefinisikan istiqamah dengan syahadat la ilaha illallah. Dalam ucapan atau riwayat beliau yang lain, istiqamah dengan menunaikan, dengan menjaga kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah. Abul Aliyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsumma akhlasu lahu ad-din wal amal." Mereka yang mengikhlaskan semua ibadah dan amal perbuatan. Berkata Qatadah, istiqamah istaqamu ala ta'atillah. Mereka yang terus berada dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian Ibnu Rajab, dan ini hasil, ya, kesimpulan dari banyak para ulama yang mendefinisikan istiqamah, Ibnu Rajab menyimpulkan, dan inilah yang dipakai oleh para ulama-ulama kemudian untuk definisi istiqamah. Apa itu istiqamah? Hiya suluk as-sirat al-mustaqim. Meniti jalan yang lurus. Apa itu? Wa huwa ad-dinul qayyim. Agama Allah yang lurus, min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra, tanpa dia menyimpang ke kanan atau ke kiri. Wa yashmal dzalika fi'lat ta'ati kulliha. Tercakup dalam hal itu semua bentuk ketaatan kepada Allah, al-zahirah wal batinah, yang nampak dan yang tidak nampak. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi istiqomah. Meniti jalan yang lurus, meniti as-sirat al-mustaqim. Apa itu jalan yang lurus atau sirat al-mustaqim? Ad-dinul qayyim, agama Allah yang lurus tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, mencakup ketaatan kepada Allah baik yang zahir atau yang batin, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah seluruhnya. Nah, inilah istiqamah. Tidak dia berlebih-lebihan dalam beragama, tidak dia mengentengkan agama, tidak dia ekstrim berlebih-lebihan, tidak dia bermudah-mudahan dalam berislam, mengentengkan, tetapi di antara itu. Nah, al-istiqamah as-siratal mustaqim. Ini yang selalu kita minta di setiap doa surat Al-Fatihah yang kita baca. Di surat Al-Fatihah yang kita baca, selalu kita berdoa kepada Allah dengan beberapa doa. Doa yang pertama apa itu? Doa yang pertama di surat Al-Fatihah apa? Pada kalimat yang mana? Iyyaka nasta'in-nya. Ya, iyyaka na'budu itu pernyataan. Itu pernyataan. Wa iyyaka nasta'in itu permohonan. Ya. Kita menyatakan la ilaha illallah, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan tidak akan terwujud kami beribadah kepadamu ya Allah kecuali dengan turunnya pertolongan darimu. Kami memohon pertolongan darimu ya Allah. Ini doa yang pertama. Doa yang berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berikanlah aku hidayah menuju as-sirat al-mustaqim, jalan al-mustaqim, istiqamah. Mustaqim apa? Istiqamah. Mustaqim, istiqamah. Ya. Kalimat al-mustaqim diambil dari kalimat istiqamah. Kita minta diberi hidayah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalannya yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu, jalan yang istiqomah itu adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang Allah beri nikmat? Nah, siapa itu? Orang yang Allah beri nikmat siapa? Para nabi. Siapa lagi? Nah, para siddiqun. Kemudian para syuhada, kemudian para sholihun. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim dengan firman-Nya yang lain, dan sebaik-baik tafsir adalah tafsir langsung dari Allah. Setelah itu dan bukan setelah itu, dan tafsir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menafsirkan ayat Al-Quran kecuali apa? Wahyu dari Allah juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Sebaik-baik tafsir Al-Quran adalah dengan kalamullah itu sendiri, dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Allah berfirman, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah beri nikmat, mereka adalah para nabi. Mereka adalah para siddiqun. Mereka adalah para syuhada. Mereka adalah as-salihun. 4. Ya. Orang-orang yang Allah beri nikmat itu 4. Nah, kita minta dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan mereka ini. Para nabi, para siddiqun. Para siddiqun yang sudah jelas seorang siddiq itu siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Umar. Nah, tafadhol, ada yang tahu siapa yang disebut oleh Allah atau oleh Rasulullah dia itu siddiq selain Abu Bakar as-Siddiq? Abu Bakar itu sudah disebut. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Nabi Isa, tidaklah Nabi Isa kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Wa ummuhu siddiqah, dan ibu Nabi Isa adalah siddiqah. Nah, rekomendasi fulan seorang siddiq, seorang siddiqah, seorang syahid, itu harus dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim dia tidak bisa memastikan fulan syahid, fulan soleh, fulan siddiq kecuali yang datang dalil dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menaiki gunung Uhud, beliau Abu Bakar
Umar, dan Utsman. Berempat. Mereka naik gunung Uhud. Goncang gunung Uhud. Bergetar gunung Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hentakkan kaki beliau ke gunung Uhud tersebut. Usbut Uhud, usbut Uhud. Diam Uhud, diam Uhud. Ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam Uhud. Tidak ada di atasmu kecuali hanya seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Seorang siddiq dan 2 orang syahid. Nabi adalah beliau alaihi salatu wassalam. Siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Syahidan Umar dan Utsman. Umar siapa yang bunuhnya? Siapa yang bunuh beliau? Ya? Abu Lu'lu'ah Fairuz. Abu Lu'lu'ah Fairuz. Ya. Al-Majusi. Seorang Majusi. Umar bin Khattab, beliau berdoa di sujud beliau dengan doa yang hampir mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berdoa, dikeluarkan riwayat ini dalam Sahih Al-Bukhari. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa mati syahid di jalan, dan jadikanlah matiku di negeri Rasul. Permintaan yang hampir mustahil. Dibunuh oleh orang kafir di Madinah. Orang kafir saja tidak boleh masuk Madinah. Tidak masuk dengan leluasa mereka kota Madinah. Dan kapan terakhir Madinah itu diserang oleh orang kufar? Perang apa? Perang Khandaq. Setelah selesai perang Khandaq, kata Rasulullah, ini perang terakhir. Kita diserang. Berikutnya kita menyerang mereka. Nah, dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, Fairuz namanya, dengan 3 tusukan belati beracun yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Berpura-pura dia sholat di saf pertama, kemudian ditusuk perut Umar bin Khattab. 3 hari setelah itu Umar bin Khattab wafat. Beliau syahid, dibunuh oleh seorang Majusi. Utsman bin Affan, beliau syahid, dibunuh oleh siapa? Abu Muljam, Ibnu Muljam. Itu Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman ibn Muljam, Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Utsman ibn Affan orang-orang Khawarij. Ini ada Afwan, ada mobil Kijang Innova di depan gor, kaca mobilnya terbuka. Nah, yang memiliki mobil Kijang Innova di depan gor, diamankan dulu mobilnya. Tadi mana tadi? Utsman bin Affan. Siapa yang membunuh Utsman? Orang-orang Khawarij. Mereka Muslim atau kafir? Muslim. Mereka Muslim. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, apakah mereka kufar? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak. Hum ikhwanuna, mereka ini saudara kita. Baghaw alaina, tetapi mereka memberontak kepada kita. Dibunuh Utsman bin Affan dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'anul Karim. Beliau syahid.
yang dibunuh oleh orang Khawarij pun apa? Syahid. Baik. Kemudian soleh, kemudian ya, sebagaimana tadi atau soleh. Yang keempat adalah soleh, solehun. Siapa? Apa definisi soleh? Anak ini soleh, orang itu soleh. Apalagi sudah ada istilah sekarang ini rizki anak soleh, gitu. Ya, apa itu soleh? Kapan seseorang dikatakan soleh? Definisi soleh yang disebutkan oleh para ulama adalah man adda haqqallah wa haqqa ibadih, yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Dia tunaikan hak orang tuanya, dia tunaikan hak istrinya, hak anaknya, hak tetangga, hak saudara. Nah, dia yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk, hak binatang peliharaannya. Binatang yang dipelihara punya hak. Jangan suka kucing, kemudian dia zalimi, tidak diberikan haknya, menjadi sebab dia terbakar dalam api neraka. Dia nggak soleh ya. Kalau yang tidak ngasih makan kucing, dia punya peliharaan domba, burung, ikan, misalnya, apapun itu, tidak diberi hak mereka, itu nggak soleh. Seorang wanita dari Bani Israel masuk neraka karena sebab kucing yang dia pelihara. Karena sebab kucing yang dia pelihara tidak dikasih makan, tidak dibiarkan lepas untuk mencari makan sendiri. Mati. Dikurung, tidak dikasih makan, sebab dia menjadi penghuni neraka. Enggak soleh. Ya, jadi soleh itu apa? Man adda haqqallah wa haqqal ibad. Siapa yang menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya, maka dia dikatakan apa? Soleh. Ya, baik. Semua yang disebutkan empat tadi, entah itu Nabi, Siddiqun, Syuhada, Salihun, tidak boleh kita untuk mudah untuk mengatakan merekomendasi fulan syahid, fulan soleh, fulan siddiq, ya, tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat sampai mengatakan apa? Fulan syahid, ternyata dia tidak syahid karena tali sendal yang dicuri, yang dikorupsi. Zahirnya matinya di jalan Allah, berperang di bawah bendera Nabi, dengan Nabi ini berperangnya, melawan musuh-musuh Allah, orang Yahudi yang diperanginya, orang musyrik yang diperanginya. Mati di saat itu. Tidak syahid. Kenapa tidak syahid? Karena tali sendal yang dicuri, 10.000 rupiah nggak nyampe harganya. Sapu tangan yang dicurinya. Gelang-gelang anak Yahudi dicurinya, dua biji. Enggak jadi syahid. Karena itu hati-hati merekomendasi fulan syahid, ulama syahid. Enggak. Ya. Kita hanya mengatakan mudah-mudahan dia mendapatkan syahadah. Mudah-mudahan, hanya harapan doa. Yang zahirnya husnul khatimah, itu yang kita ucapkan. Yang zahirnya apa? Husnul khatimah. Mudah-mudahan dia syahid, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia. Nah, baik. Ini jalan istiqamah, jalan para nabi, jalan para siddiqun, jalan para syuhada, jalan para salihun. Baik. Ini definisi istiqamah, ya. Dia yang berjalan di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berlebih-lebihan, dia tidak mengentengkan. Dia tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim sholatnya.
puasanya gimana tuh? Semua bentuk hulu di dalam Islam itu haram. Semua bentuk berlebih-lebihan di dalam Islam itu haram. Berlebih-lebihan dalam sholat, berlebih-lebihan dalam zikir, dalam qiraatul Quran, kemudian dia tidak tunaikan hak keluarganya, dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Kafa bil mar'i itsman ayyudayya bima ya'ul. Cukup dosa seseorang yang membawa dia ke dalam neraka adalah dia menelantarkan anak istri. Sholat baik, zikir baik, baca Quran baik, tetapi ketika dia lakukan itu secara berlebih-lebihan, ya, kemudian dia lupa hak istrinya, hak anak-anaknya, bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Mencintai orang soleh apa hukumnya? Wajib. Mencintai orang soleh hukumnya? Wajib. Berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh haram sampai menjadikan orang soleh tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa ke orang soleh itu berlebih-lebihan enggak? Berdoa ke Nabi Muhammad berlebih-lebihan enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasul. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Mencintai Nabi Isa wajib. Berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi Isa sampai menyembahnya, sampai berdoa kepadanya, musyrik namanya. Dan inilah sebab pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi. Kapan itu? Di zaman Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh mereka berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Kaum Nabi Nuh mereka berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Siapa orang soleh yang mereka cintai? Siapa namanya? Ini gak ada hadiah nih kalau ada. Oh, nggak ada hadiah nggak apa-apa ya? Oh ada. Masya Allah. Oh. Silakan. Jazakallah. Oh nggak dapat, nggak bisa setengah. Dua lagi. Gagal nggak dapat. Udah ya. Siapa yang bisa? Ulang lagi Pak. Masya Allah, mau yang mana? Ada sifat sholat Nabi, ada bimbingan Islam, ada yang paling tebal. Masya Allah. Allah sebut nama-nama mereka di surat Nuh. Allah sebut nama-nama orang soleh yang disembah oleh kaum Nabi Nuh di surat Nuh. Wadda, Suwa', Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ya, Wadda, Suwa', Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Mereka 5 orang soleh yang meninggal tidak berjauhan temponya, ya. Kemudian datang setan iblis ke mereka ini untuk mengatakan buat patung dan namakan dengan nama-nama mereka orang soleh yang 5 ini untuk memotivasi kalian dalam beribadah. Kalian setiap ingat mereka, kalian ingat bagaimana mereka beribadah sehingga kalian termotivasi untuk beribadah sebagaimana mereka beribadah. Setiap kalian melihat mereka,
kalian bangkit berakhlak sebagaimana mereka berakhlak. Nah, dibuatlah, tidak disembah, hanya sebagai pengingat. Kemudian anak-anak mereka pun tahu bapak mereka bikin patung tersebut bukan untuk disembah, tetapi sebagai pengingat untuk memotivasi agar giat beribadah, baik dalam berakhlak, jujur dalam bermuamalah, benar dalam berakidah. Nah, tiba cucu dari cicit mereka, wa nusyal ilm, demikian hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hatta idza nusyal ilm, sampai tidak lagi diajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Enggak ada lagi ilmu. Bapak-bapaknya udah nggak belajar, ibu-ibunya nggak belajar, apalagi anak-anaknya. Datang lagi setan dan berkata, bapak kalian, nenek moyang kalian dulu bikin patung-patung tersebut sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Lihat diri kalian penuh dengan dosa, bergelimang dengan maksiat. Kalian berdoa kepada Allah, mana mungkin Allah kabulkan, Allah dengar aja enggak. Jadikan mereka orang soleh yang sudah wafat ini perantara antara kalian dengan Allah. Mereka orang soleh, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian sembelihkan untuk mereka sesembelihan-sesembelihan, tak unta, tak sapi, tak kambing. Kalian iktikaf di depan kuburannya, kemudian kalian bernazar atas namanya, berdoalah kalian ke orang soleh tersebut, mudah-mudahan hajat kalian disampaikan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi. Ya. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi karena dicampur adukan antara yang batil dengan yang hak. Yang hak apa tadi? Mencintai orang soleh. Yang batil apa? Membuat patung-patung tersebut. Ya, dicampur adukannya antara yang hak dan yang batil. Lama-lama, yang hak itu akan terus berkurang. Ya. Karena itu dalam Islam harus jelas hitam putihnya, halal haramnya, al-haq batilnya, musyrik muslimnya, tauhid, syirik dan tauhidnya, sunnah dan bid'ahnya. Nah, tidak dicampur adukan, karena itu akan lama-lama kan surut yang benar itu. Nah, dan bisa kita ambil ibrah bagaimana sabarnya iblis dalam memunculkan kesyirikan, dalam menciptakan kesyirikan. Satu orang di zaman Nabi Nuh umurnya bisa 1000 tahun lebih kan Pak ya? Dakwah Nabi Nuh saja berapa tahun? 950 tahun. Itu masa dakwah, bukan umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh lebih daripada itu. Kalau generasi pertama enggak menyembah, generasi kedua tidak menyembah patung tersebut, generasi yang berikutnya tidak menyembah. Berapa ribu tahun setan sabar untuk memberikan syubhat kepada anak cucu mereka ini, agar berhala yang dibuat oleh nenek moyang mereka itu disembah. Ya. Setan aja sabar. Ya. Istiqomah. Baik, barakallahu fikum. Dan tidak pula istiqomah itu mengentengkan agama. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah, iman itu dalam hati. Ucapan yang dipakai untuk mengentengkan agama. Dia tidak mengenal Allah syadidul iqab, Allah yang maha keras siksanya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan akan dia lihat, sebesar biji debu. Sekalipun kebaikan yang dia lakukan di dunia ini akan dia lihat nanti di hari kiamat. Dan sebesar apapun dosa, kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan, sekalipun itu sebesar biji debu, akan dia lihat nanti di hari kiamat.
Allah syadidul iqab. Jangan kenali Allah hanya Ghafurur Rahim. Jangan kenali Allah hanya Latif, Ar-Rauf, yang maha lembut. Ya. Tetapi kenali jugalah Allah Subhanahu wa taala Syadidul Azab, Al-Muntaqim, yang maha membalas. Nah, karena sebagian orang yang mengentengkan agama tadi, Allah Ghafurur Rahim, iman itu dalam hati, ya. Nanti kita tobat, maksiat aja. Ini tanda dia tidak istiqomah. Orang yang istiqomah adalah dia yang tidak berlebih-lebihan, tidak pula apa? Dia yang merendahkan agama, mengentengkan agama. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala babul istiqamah. Qala Allah taala fastaqim kama umirt. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Perintah ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita selaku umatnya. Perintah dari Allah untuk kita istiqomah di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam, atau nama lainnya adalah sunnah. As-sunnah hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Apa definisi Islam? Apa sih Islam itu? Agama seluruh para nabi adalah Islam. Agama seluruh para nabi dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad adalah Islam. Islam terdiri dari 3 perkara. Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal khulus wal bara'ah minasyirki wa ahli. Islam terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri sepenuhnya kepada Allah untuk Allah dengan mentauhidkannya. Berserah diri untuk Allah dengan mentauhidkannya. Al-istislamu lillahi bitauhid, ini agama seluruh nabi, seluruh rasul. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan menaatinya. Tunduk patuh dengan menaatinya, harus taat. Ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dia harus tunduk dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak seenak dia. Dia meyakini la ilaha illallah, kemudian dia tidak mau tunduk patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis. Iblis musyrik enggak, Pak? Iblis musyrik atau kafir sih? Iblis itu kafir, enggak musyrik. Ya, iblis itu kafir, tidak musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Iblis itu aba, menolak dia, wastakbar, sombong dia, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dari kafir. Nah, sedangkan musyrik itu apa? Yang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Iblis apakah pernah berdoa ke Nabi Muhammad? Apakah pernah berdoa ke Nabi Isa? Apakah pernah berdoa ke Jibril, ke Mikail, atau ke Nabi Adam pada saat itu? Ke orang soleh? Ke batu keramat, ke pohon keramat? Enggak. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, berikan aku tangguh waktu sampai hari dibangkitkan. Iblis hanya berdoa kepada Allah. Iblis berdoa meminta tangguh waktu, enggak dimasukkan ke neraka di saat itu, tapi minta sampai nanti hari dibangkitkan. Iblis mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, pengatur hidupnya, penguasa dirinya. Rabbi anzirni, Rabbi anzirni, wahai Rabbku, beri aku tangguh waktu. Iblis mengakui asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Dengan izzahmu ya Allah, aku akan sesatkan semua orang ini. Dengan izzah. Iblis tahu cara berdoa, bertawasul dengan apa? Nama-nama dan
sifat Allah. Ya, di antara adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah, sebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Berdoalah kalian dengan menyebut nama Allah yang husna. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Dengan izzahmu ya Allah, sumpah. Iblis bersumpah di sini, bukan berdoa. Ya, bersumpah juga dengan hanya menyebut nama atau sifat Allah boleh. Bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, demi Allah, demi Rahman, demi Rahim, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi yang menguasai Ka'bah. Ya. Atau dengan sifat Allah, demi izzahnya, kemuliaannya, demi keagungannya, demi kalamnya, ucapannya. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dengan menyebut apa? Sifatnya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan menyebut kalimat Engkau yang sempurna. Ucapan-ucapanmu yang sempurna. Boleh berlindung, meminta perlindungan dengan menyebut apa? Sifat Allah. Sebagaimana kita boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Karena itu boleh nggak bersumpah? Kan sekarang ini orang bersumpah diborong semuanya ya, demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Ya. Kalau bersumpah dengan nama Rasulullah boleh nggak, Kang Agam? Termasuk dari syirik kan? Man halafa bi ghairillahi faqad kafar, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kufur. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah syirik. Kalau bersumpah dengan nama Quran, demi Quran tadi pas ngeborong tadi, dia sebut juga Al-Quran. Apa hukumnya, Kang Cucu? Nah, Arab. Bersumpah dengan menyebut nama Quran boleh, tapi Quran yang dimaksud itu bukan Quran, bukan mushaf, bukan kertas, sampul, tinta yang ada di dalamnya. Ini makhluk, maksudnya apa? Kertasnya ini, sampulnya ini, tintanya itu apa? Makhluk. Yang tertulis pada kertas ini bukan makhluk. Suara kita ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, makhluk suara kita. Yang terbaca oleh kita, yang itu dari suara kita, itu bukan makhluk. Hati kita makhluk. Tetapi apa yang kita hafalkan dalam Al-Quran, kalamullah, itu bukan makhluk. Jelas ini insyaallah? Ya. Kertas selembar, HVS, putih, bersih, kita injak, nggak ada masalah. Nggak ada kemuliaan, nggak ada kehormatannya. Ketika sudah tertulis Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran, tidak boleh lagi kita letakkan di bawah. Jangankan diinjak, untuk meletakkannya di bawah saja tidak boleh. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Syiar Allah. Ya, yang punya mushaf dalam tas, jangan sampai dia langkah, atau dia lempar, atau apalagi dia duduki, yang seperti tidak mentaklim, tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an min kalamillah. Al-Qur'an itu bagian kecil dari kalamullah. Kalamullah itu banyak, di antaranya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Dan andaikan samudra lautan yang ada di dunia ini menjadi tinta, pepohonannya menjadi penanya untuk menjadi penanya, bukan penanya. Ya. Dan pohon dijadikan pena untuk menulis kalamullah, yang lautan samudra menjadi tintanya untuk menulis kalamullah, nafidah. Habis
Belum habis kalamullah, sudah habis tertulis semua itu. Walau ji'na bimithlihi madada, andaikan kami datangkan berkali-kali lipat sebanyak samudra lautan itu tinta pun tidak akan bisa menulis tuntas semua kalamullah. Dalam surat Luqman, sab'atu abhur, kami datangkan 7 kali lipat samudra lautan untuk menulis kalamullah, nggak habis-habis. Berarti Al-Quran bagian kecil dari apa? Kalamullah. Wa kalamullah min sifatillah. Dan kalamullah bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah bagian dari zat Allah. Karena itu boleh apa? Untuk kita bersumpah dengan menyebut Quran, demi Quran. Tetapi kalau tadi demi Rasulullah, hukumnya haram, tidak boleh karena beliau adalah makhluk, ya. Nah, tapi Allah aja bersumpah dengan nama Rasulullah. Di mana Allah bersumpah dengan nama Rasulullah? Di surat apa? Ainal huffaz. Aina huffazul Quran. Siapa yang tahu di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama Rasulullah? Ya. Satu ayat di surat Al-Hijr. Satu ayat di surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad. Ayat 72. Surat Al-Hijr. Demi umurmu ya Muhammad. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah aja boleh, masa kita nggak boleh? Allah bersumpah dengan banyak makhluk di dalam Al-Qur'an, demi matahari, wasyams, wal qamar, ya, wal 'asr, wad duha, wal fajr, was sama, wal ard, wan nahar, wal lail. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Bagaimana jawabannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Ayat ke-23 di surat Al-Anbiya. Ditulis surat Al-Anbiya ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Terserah Allah. Mau bersumpah dengan makhluknya, mau bersumpah dengan dirinya, ya. La yus'alu amma yaf'al. Keputusan Allah, perbuatan Allah, ucapan Allah, hukum Allah, syariat Allah tidak boleh dikritisi oleh makhluk. Tidak ada hak kita untuk mengkritisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita budak. Kita ini budak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sopan. Tidak beradab ketika dia mengkritisi hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, perbuatan Allah, ketetapan Allah. Seorang budak hanya menjalankan titah tuannya. Seorang budak hanya menjalankan perintah Rabbnya, sami'na wa ata'na. Nah, ini di waktu lain insyaallah akan kita bahas. Nah, jadi intinya Islam yang kedua tadi apa? Tunduk patuh dengan menaatinya. Ya. Harus seperti itu Muslim. Ada konsekuensinya. Karena itulah seorang ya banyak para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, para ulama Hanabilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak mau minimal salat, keluar dari Islam. Kan seperti itu? Ini yang dikatakan oleh para ulama Hanabilah, beda memang betul dengan jumhur al-ulama. Ulama Hanabilah mengatakan seperti itu. Minimal konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang harus dia tunaikan adalah sholat. Kalau enggak sholat, apa ucapan la ilaha illallah? Bohong.
Nggak ada muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur kemudian dia nggak sholat. Itu diucapkan oleh para ulama. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-istislamul yang ketiga adalah al-khulus wal bara'ah minasyirk wa ahli. Islam yang ketiga adalah apa tadi? Al-khulus wal bara'ah minasyirk wa ahli. Dia membersihkan dirinya, dia berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Dari kesyirikan dan ahli syirik. Jangan bilang muslim pakai jimat lagi. Ya. Muslim pakai susuk, enggak. Muslim datang ke pohon keramat, batu keramat, berdoa di sana, meminta ke kuburan keramat, enggak seperti itu. Dia membersihkan dirinya dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Bukan dari kesyirikan saja, dari ahli syirik. Muslim nggak pakai baju yang bersalib. Anu ulang-ulang itu terus. Ya. Santri di Al-Islam pakai baju Barcelona dibakar. Pakai baju Real Madrid. Pakai baju Juventus, apalagi yang ada salibnya. Baju-baju bola seperti itu yang ada salibnya dibakar. Oh, ekstrim Al-Islamnya. Bukan ekstrim, ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdullah bin Amr ibn As. Tahu Abdullah bin Amr bin As? Abidus sahabat, beliau sahabat yang sangat gemar untuk beribadah dari sejak remaja, luar biasa. Puasa tiap hari. Puasa apa namanya kalau puasa tiap hari? Kalau sehari puasa, sehari berbuka apa namanya? Daud. Kalau setiap hari puasa? Kalau setiap hari puasa? Ya? Setiap hari puasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Puasa apa namanya? Puasa wisol, sanes Pak. Puasa wisol itu menyambung 2 hari, 3 hari puasa nggak buka, nggak sahur. Itu puasa wisol. Puasa wisol adalah menyambung 2 hari, 3 hari puasa nggak sahur, nggak buka. Memang sedikit orang kayak gini ya. Kita kalau bisa bukanya cepat malah kan. Ini enggak. Puasa wisol itu adalah menyambung 2 hari puasa tanpa buka, tanpa sahur. Ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau aradtum an tuwasilu fa ila sahar. Andaikan kalian mau juga puasa wisol, hanya sampai sahur boleh, nggak buka puasa, maghrib nggak buka, hanya sampai apa? Sahur harus makan sahur. Ya, kalau dia sambung hari kedua dengan tidak makan, tidak minum, dia sudah bermaksiat. Kalau Rasulullah SAW menyambung berhari-hari puasa, nggak makan, nggak minum. Puasa wisol namanya. Kalau puasa tiap hari, puasa wajib. Bukan puasa Ramadan, bukan. Enggak, ini puasa sunnah ya tiap hari. Mereka Abdullah bin Amr bin As ini tidak boleh puasanya hanya Idul Fitri dan Idul Adha. 1 Syawal dan 10 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan 3 hari setelah Dzulhijjah, Ayyamut Tasyrik. Setelah itu puasa lagi. Apa guys? Nah, puasa Siyam ad-dahr. Siyamud dahri. Siyam atau shaumud dahr. Sanes dahar ini. Enggak puasa atau dahar. Puasa dahar. Dahar itu artinya tahun. 1 tahun penuh. Ya. Rasulullah tegur. Bukankah aku dengar kau puasa tiap hari ya Abdullah? Betul ya Rasulullah. Cukup 3 hari 1 bulan. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Senin Kamis, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. 2 hari berbuka, 1 hari berpuasa. 2 hari berbuka, 1 hari berpuasa. Seperti itu selang-selingnya. Puasa apa namanya nih? Puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ini 2 hari, misalnya hari Senin puasa, Selasa, Rabu berbuka, Kamis puasa, Jumat
Sabtu berbuka, Ahad puasa, Senin Selasa berbuka, Rabu puasa. Jelas ini? Ini ada syariatnya. Bukannya nggak ada syariatnya. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa nama puasanya? Nggak tahu nama puasanya. Cuman ada syariatnya seperti itu. Jadi kita nggak mesti harus tahu namanya. Kadang para ulama yang membuat namanya kayak tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bukan Rasulullah yang bilang. Bukan Rasulullah yang menyebut namanya. Ya, Siyamud Dahar bukan Rasulullah yang membuat. Nah, jadi misalnya seorang dia mau berpuasa kayak tadi ya, 1 hari berpuasa, 2 hari berbuka, hari ketiganya dia berpuasa, seperti itu silakan. Itu ada syariatnya. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa saudaraku Daud alaihissalatu wassalam. Kata Rasulullah SAW. Dan tetap Abdullah bin Amr ini puasa tiap hari. Sampai kemudian ada efek negatif pada tubuh fisik beliau. Di saat beliau sudah tua karena puasa setiap hari. Andaikan aku mengambil rukhsah, keringanan yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abidus sahabat. Kalau sholat tahajud dari awal ba'da isya sampai subuh, tiap dari remaja ini. Dari remaja, kemudian suatu saat memakai baju rahib. Rahib. Ada ahbar, ada ruhban. Ada ahbar, ada ruhban. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Nasrani, ahlul kitab, menjadikan ahbar dan ruhban mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya Rasulullah, kami enggak nyembah ahbar dan ruhban kami. Nah, apa itu ahbar? Ahbar adalah ulamanya ahlul kitab. Ulamanya ahlul kitab namanya apa? Al-ahbar, jamak dari habrun. Jamak dari habr. Jamak habar apa? Ahbar. Ruhban jamak dari rahib. Ahli ibadahnya. Kalau di kita ada kalau di dalam Islam ada ulama, ada abid. Ada ulama, ada ubad, ada alim, ada abid. Nah, rahib ini adalah orang yang gemar ibadahnya. Ada ciri bajunya pada mereka ahlul kitab. Dipakai oleh Abdullah bin Amr bin. Kata Rasulullah SAW, bakar. Ya Rasulullah, ini bisa dicuci lagi. Bisa dicuci warnanya. Nanti warnanya kayak warna gamis biasa. Enggak kayak warna rahib lagi ya Rasulullah. Bakar, kata Rasulullah. Ekstrim ya. Jadi tadi al-khulus wal bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Itu Islam. Itu apa? Islam. Muslim dia enggak bersalib. Muslim dia tidak membesarkan kufar. Tidak mengidolakan orang-orang kufar. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai beliau berkata kepada ayah beliau, kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billah. Tertancap permusuhan antara aku dan kalian. Ya, selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Itu Islam. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Ini seluruh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, Islam seperti itu. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tambahannya adalah semua yang datang dari Nabi. Semua yang datang dari Nabi adalah Islam. Praktek keseharian, akhlak, muamalah, ibadah, akidah, kayak ke tukang cukur. Ada adabnya dalam Islam. Ke tukang cukur, mau cukur aja ada adabnya dalam Islam. Ya, mau nyisir, ada adabnya dalam Islam. Bukan hanya makan,
minum. Kalau ke tukang cukur, apa yang kita bilang ke tukang cukur? Ya, Assalamualaikum, benar. Itu itu mah bukan ke tukang cukur aja, Pak. Nah, ke tukang fitness juga. Apa yang kita bilang? Al-aiman al-aiman. Yang sebelah kanan dulu, Mas. Ya, cukurnya sebelah kanan dulu. Ini yang Rasulullah bilang. Ketika Rasulullah SAW mau dicukur, beliau mau tahallul, ketika haji wada, Rasulullah panggil Abu Talha. Rasulullah panggil Abu Talha, kemudian bilang ke tukang cukur, al-aiman al-aiman. Yang sebelah kanan dulu cukurnya. Kemudian apa yang sudah dicukur oleh tukang cukur ini diberikan kepada Abu Talha. Kata Rasulullah, bagikan kepada para sahabat. Rambut beliau barokah. Rambut Rasulullah SAW berberkah. Anas bin Malik mewasiatkan, andaikan aku mati, masukkan beberapa helai rambut Rasulullah SAW ini ke dalam kain kafan. Insya Allah di waktu lain. Nah, dalam menyisir gitu juga, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni wa tuhurihi fi sya'ni kulli. Rasulullah SAW beliau menyukai yang kanan, fi tarajjulihi. Apa tarajjul? Ya, apa tadi? Berdandan. Tarajul, menyisir ya. Dalam menyisir, watana'ul, dalam memakai sandal, watuhurihi, dalam bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan di setiap urusan beliau menyukai yang kanan. Nah, ini semua yang datang dari Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus i'tidal, kita harus istiqomah di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ekstrim, tidak pula bermudah-mudahan, dan itulah sunnah yang dibawa. Sekarang itu tadi Islam ya, Islam adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lainnya apa? Sunnah. Apa itu sunnah? Kullu maja'an Nabi. Semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Islam kita ini ada Islam yang dibawa oleh Nabi adalah semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu bentuknya akidah, yang bentuknya ibadah, yang bentuknya muamalah, yang bentuknya akhlak. Dan apa itu sunnah? Sunnah adalah semua yang datang dari Nabi, aqidatan, ibadatan, muamalatan, wa akhlaqan. Sama. Jelas itu? Nah, dan sunnah itulah diantara dua kelompok, yang satu ekstrim, yang satu mengentengkan agama. Yang satu Syiah. Apa Syiah? Kebid'ahannya, mereka berlebih-lebihan kepada siapa? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kelompok lawannya, siapa itu? Enggak. Lawan Syiah apa? Ya, kalau lawan yang enggak. Anda bilang tadi sunnah itu selalu berada di pertengahan di antara dua kelompok bid'ah yang saling. Enggak. Syiah lawannya apa? Nasibiyah. Nasibiyah adalah mereka yang menancapkan permusuhan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menancapkan permusuhan kepada keluarga Nabi, siapa mereka? Tadi Nasibiyah namanya. Siapa wujudnya mereka ini siapa? Bani Umayyah. Bani Umayyah. Ya, khilafah Bani Umayyah, kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Aziz, dan mungkin ada raja lain yang tidak membenci keluarga Nabi SAW. Yang sedang menjadi syiar mereka pada saat itu adalah menancapkan permusuhan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Umar ibn Abdul Aziz yang menjadi khilafah dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah, ketika beliau dipaksa untuk mencela keluarga Nabi, beliau jadi isi khutbah Jumat mereka itu celaan. Mereka ini umarat,
khilafah Umayyah, apa namanya, Banu Umayyah, mereka ini umarah, mereka ini gubernur, mereka ini wali kotanya, bupatinya, ya. Isinya khutbah Jumat, khutbah Id adalah celaan kepada kepada keluarga Nabi. Ketika Umar bin Abdul Aziz dipaksa untuk mencela keluarga Nabi, beliau membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl, perintah dari Allah untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tetapi kebablasan sampai sekarang ya. Setelah berakhirnya Bani Umayyah, tidak ada lagi bid'ah membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini insyaallah. Tapi kebablasan, maksudnya ucapan khatib Jumat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu sampai sekarang kan? Sebenarnya tepat penggunaannya, pendalilannya oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menutup setiap ceramah Jumat beliau, khutbah Jumat beliau dengan ayat ini. Bantahan kepada keluarga kerajaan tidak mau untuk mencela apa? Keluarga Nabi. Sampai dulu ini ya, di khilafah Umayyah, sampai kaum muslimun itu mereka bosan mendengar khutbah para umara, celaan kepada keluarga Nabi. Setelah selesai sholat Id, kaum muslimin pulang, gak ada yang dengar khutbah Id. Karena hukum mendengar khutbah Id apa? Sunnah. Mendengar khutbah Id hukumnya sunnah, dan melakukan sholat Id hukumnya wajib. Ya, baik. Setelah sholat Id mereka pulang, nggak ada yang dengar. Wah, kalau kayak gitu tahun depan kita bikin kayak Jumatan aja. Khutbah dulu, baru apa? Sholat. Kalau kita sholat Id kan sholat dulu, setelah itu khutbah. Bagaimana agar rakyat dengar ceramah kita nih? Dibikin kayak sholat Id. Oleh mereka seperti itu. Nah, sampai para sahabat mengingkari. Sholat dulu, baru khutbah. Sampai diingatkan. Ya, nah. Kemudian sunnah berada pertengahan di antara Qadariyah dan Jabriyah. Ya, di antara Al-Mu'attilah wal Mujassimah. Di antara kelompok ahli bidah yang lain. Nah, sebagaimana Islam tawassut, sebagaimana Islam itu pertengahan, istiqomah Islam itu pertengahan di antara dua agama yang bertolak belakang. Yahudi, kalau seandainya ada ibu mereka, istri mereka, anak perempuan mereka haid, itu diusir dari rumah, disuruh tinggal di kamar di depan rumah sana, nggak boleh masuk rumah. Apa yang dipegang mereka najis. Wanita yang haid najis. Bagi siapa? Yahudi. Orang Nasrani mereka nggak peduli entah istrinya haid atau tidak, mereka datangi. Beda dengan Islam. Islam wanita yang haid tidak najis, tetapi tidak boleh didatangi oleh suaminya. Seorang Yahudi ketika pakaiannya terkena air kencing, nggak sengaja terkena air kencing, itu disobek, digunting, dibuang, najis, nggak bisa lagi dipakai untuk ibadah. Orang Nasrani cebok aja enggak. Nah, kaum muslimin yang terkena najis bisa dicuci, ya, bisa bersuci lagi. Baik. Kemudian kaum muslimin mereka beristinja, mereka beristijmar. Nah, disinilah Islam itu di antara dua agama yang bertolak belakang, demikian pula sunnah, mereka berada di antara dua kelompok yang berseberangan. Kalau Khawarij, ya, Khawarij siapa lawannya? Murji'ah. Ya, Khawarij mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kafir, ini kafir, ini kafir. Kalau Murji'ah semuanya, oh ini semuanya muslim. Semuanya muslim. Nggak ada orang kafir. Yang penting hatinya baik, muslim. Mau dia yang penting itu datang ke masjid, ngasih apa, dia muslim. Ya. Ada yang kayak gitu, namanya apa? Murji'ah. Sekalipun dia mengucapkan kata-kata kufur, mengucapkan kata-kata yang mencela Islam, muslim.
Nah, nah ini tadi siapa? Khawarij dan Murji'ah. Nah, barakallahu. Nah, jelas insya Allah itu istiqomah yang terus berjalan di jalan Islam Rasulullah SAW, bukan Islam partai ya Pak ya, bukan Islam kelompok, bukan Islam golongan, bukan Islam ajengan, bukan Islam madhab, tetapi Islamnya Rasulullah SAW. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk berislam dengan Islamnya Rasulullah, bukan Islamnya madhab fulan, Islamnya kelompok fulan, apalagi sekarang ada yang baru nih, Islam Nusantara namanya. Ya, nggak entah nabinya siapa. Yang jelas apa? Islam yang benar adalah Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang sedang belajar menuju Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Karena itu yang namanya ahlu sunnah, mereka yang memegang sunnah Nabi, yang berislam sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada istilah lain, salafi. Apa itu? Mereka yang memahami Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para salaf, Rasulullah SAW dan para sahabat. Nggak ada mereka tuh pemimpinnya siapa, seperti halnya golongan-golongan lain, partai-partai, nggak ada. Nah, inilah istiqomah, ya, berjalan di atas Islam Rasulullah SAW, memegang ajaran Rasulullah SAW, tidak berlebih-lebihan, tidak apa? Mengentengkan. Nah, apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Apa itu? Rabb kami adalah Allah. Yang mengatakan pencipta kami, pengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang menetapkan hukum dan syariat dan ketetapan takdir, musibah dan kebahagiaan hanyalah Allah. Jelas ini? Itu makna Rabb. Itu makna Rabb, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan madarat. Itu Rabb. Yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia beristiqomah di atas ucapan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka, memberikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzan. Ketika sakaratul maut, orang yang istiqomah, dia akan didatangi oleh malaikat dan berkata, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan engkau takut untuk menghadapi alam barzakh. Jangan engkau takut untuk menemui hisab, untuk menemui mizan, untuk menemui sirat. Jangan kau takut. Wala tahzanu, dan jangan engkau khawatirkan keluarga yang engkau tinggalkan. Anak istrimu, orang tuamu, saudara-saudarimu, jangan kau khawatirkan mereka. Allah yang menjaganya. Ya. Kalau seseorang itu soleh, Allah yang akan menjaga hartanya. Allah yang akan menjaga anaknya. Bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika Nabi Khidir alaihissalatu wassalam meminta kepada Nabi Musa untuk menegakkan dinding yang hampir rubuh. Kata Nabi Musa, kita nggak dijamu di kampung ini. Kalau seandainya kita mau, kita ambil upah, ngapain kita perbaiki bangunan mereka? Ya,
Kata Nabi Khidir, wa ammal jidal fali ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihan. Ini kita kan Al-Kahfian ya, setiap malam Jumat kan ya. Seharusnya kita hafal. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dinding aku bilang untuk ditegakkan, di bawahnya itu ada harta karun. Di bawahnya itu ada harta milik dua anak yatim. Allah ingin menjaga dua anak yatim tersebut, menyampaikan harta ini kepada dua anak yatim tersebut karena apa? Abuhuma soleh. Karena ayah mereka berdua soleh. Karena ayah mereka berdua soleh, sebab itu Allah jaga anak ini, Allah jaga hartanya. Jelas ini? Wala tahzanu, jangan kalian sedih meninggalkan siapa yang kalian tinggalkan di dunia. Allah yang jaga. Ini mana? Allah takhafu wala tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah berita gembira dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Para malaikat, kita berharap mereka para malaikat menjadi wali-wali kita sekarang ini di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di surga apapun yang kalian mau ada di sana. Baik. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, sebagai jamuan dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bagi yang bisa istiqomah di dunia ini. Ya, baik. Ayat yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi. Kita insyaallah masuk ke hadis. Ya. An Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi bernama Sufyan ibn Abdullah. Qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku satu ucapan yang tidak lagi aku bertanya kepada seorang pun setelahmu ya Rasulullah. Wasiat. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas iman. Istiqomah di atas iman. Beriman akan uluhiyah Allah, beriman akan rububiyah Allah, beriman akan asma wa sifat Allah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia ibadahi, dan tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat sangat menunjang tauhid uluhiyahnya. Kekuatan dia beribadah kepada Allah adalah seberapa dia mengenal Allah. Tauhid rububiyah dan tauhid apa? Al-asma wa sifat. Jelas ini ya? Seseorang mengenal Allah dengan apa? Tauhid rububiyah dan tauhid apa? Al-asma wa sifat. Dan takutnya dia kepada Allah, cintanya dia kepada Allah, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu semua adalah seberapa dalamnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat tauhid rububiyahnya, seberapa kuat tauhid asma wa sifatnya. Lemah tauhid rububiyahnya, lemah tauhid asma wa sifatnya, lemah kekhusyuannya dalam salat, bahkan bisa nol. Nah, baik. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah di atas itu. Di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Pak Parmin, Pak Parmin, siapa nama Abu Hurairah? Yang sebelahnya, Pak, siapa namanya? Naam. Siapa yang tahu? Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, nama Abu Hurairah
Jangan hanya kenal Kim Jong Un ya Pak ya. Kita harus kenal siapa nama sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qaribu wasaddidu. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qaribu wasaddidu. Qaribu, perdekat. Ya. Semaksimal mungkin kalian datangi ketakwaan. Wasaddidu, kalau bisa sempurna. Ya. Tapi siapa yang bisa sempurna? Sadad. Sadad artinya muwafaq, sempurna. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, wasaddidni, dan berikanlah aku sadad. Wadhkur bil huda hidayakat thariq wassadad sadad as-sahm. Ingat, yang namanya hidayah itu engkau ingat jalan. Seperti hidayah itu seperti kita tahu jalan pulang kita. Tahu kita belok kanan, belok kirinya kan? Kalau kita pulang kan tahu belok kanan, belok kirinya, gang sempitnya, jalan rayanya. Nah, seperti itulah hidayah. Kita tahu aturan Allah nih. Mana yang dilarang, mana yang diperintah, itu hidayah. Wasadad sadadus sahm. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau sadad itu ketepatan. Tepat. Kalau membidik betul-betul di retina mata rusa itulah. Itu namanya sadad. Siapa yang bisa sempurna? Nggak ada yang bisa sempurna. Kalau tidak bisa sempurna, keribu. Dekati kesempurnaan itu. Semaksimal kemampuan kalian. Ya, itulah istiqomah. Jaga agama ini semaksimal kemampuan kalian. Nggak bisa kalian sempurna dalam berislam, dalam memegang sunnah Nabi SAW. Dekati kesempurnaan itu. Ya, semaksimal kemampuan kalian. Jangan malu, jangan minder, jangan takut berpenampilan dengan penampilan sunnah. Jangan dia takut, jangan sebagian orang malu. Berjilbab besar, bercadar, berjanggut, pakaian di atas mata kaki, malu sebagian orang. Sebagian takut dipecat dari tempat kerjanya, keluar dia di tempat kerja itu. Dia hamba Allah. Dahulukan apa yang Allah inginkan dari apa yang diinginkan oleh makhluk. Nah, jangan malu dalam berislam. Jangan malu dalam memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saddidu wa qaribu. Nah, ini penting sekali. Mohon disimak ya. Wa'lam annahu la yanju ahadun minkum bi'amal. Ingat, tidak ada yang selamat di antara kalian dengan amalannya dari neraka. Tidak ada yang selamat. Sebanyak apapun amalan kita, sekontinu apapun kita menjaga amalan tersebut, tidak bisa kita selamat dari neraka. Wala anta ya Rasulullah. Para sahabat langsung bertanya, engkau pun juga ya Rasulullah? Dengan amalanmu, engkau tidak selamat dari neraka juga? Dengan amalanmu, kata Rasulullah, wala ana. Aku pun, sebanyak apapun amal kita, tidak akan bisa menyetarai nikmat yang Allah berikan untuk kita di dunia ini, apalagi untuk surga Allah. Di dunia ini untuk nafas, untuk kita bisa sehat, makan, minum, berdiri tegak, untuk kita memakai sepeda motor atau mobil, nikmat keluarga, nikmat panca indera, itu nggak bisa diseterai, nggak sepadan dengan seluruh umur hidup kita beribadah kepada Allah. Jangan bicara surga. Jangan bicara surga. Untuk menyetarai nikmat, mengganti nikmat mata dengan ibadah berpuluh tahun, nggak setara. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku pun demikian juga. Illa ayatakamadani Allah birahmati minhu wa fadl, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepadaku rahmat dan anugerahnya. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah, menjadikan amalan yang tidak seberapa
menjadikan amalan yang tidak seberapa menjadi sebab untuk masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan amalan kita yang tidak seberapa menjadi sebab. Ingat, bukan ganti ya. Kalau saya sholat harus Allah kasih surga. Ini akidah Mu'tazilah. Ini akidah Mu'tazilah kayak jual beli. Ya, kayak jual beli. Ini harganya mungkin 10.000 rupiah. Kita bilang kasih penjual, ini uang 10.000, kasih saya minuman. Ini namanya jual beli. Ini namanya jual beli. Saya sholat harus Allah kasih surga. Nggak ada kayak gitu. Seberapa banyak sholatmu nggak ada menyetarai apa? Nikmat di dunia aja nggak bisa, apalagi surga. Allah menjadikan sebab yang tidak seberapa, amalan kita yang tidak seberapa di dunia ini menjadi sebab bisa masuknya seorang muslim ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang mudah contohnya seperti ini. Ada orang ya punya showroom mobil atau punya rumah. Saya mau dijual. Saya mau beli rumah itu. Mana uangnya? Boleh. Harganya 100 juta. Kau punya uang berapa? Salawe. Nggak tahu anak-anak sekarang salawenya. Tapi salawe 25. 25 perak. Mana uangnya? 25 perak itu. 25 perak, ini sertifikat, ini kunci rumah, pakai. Seperti itu rahmat Allah. Mudah kita memahami amal kita yang tidak seberapa, salawe, mendapatkan rumah yang bermiliar harganya, yang bertriliun harganya, kekal abadi di dalamnya. Jelas ini insya Allah? Bukan karena amal kita, karena itu jangan ujub dengan amal. Seberapa hebat pun kita beramal, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyetarai nikmat Allah saja nggak setara, apalagi dengan surga. Jangan ujub. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.